tentang tujuan pemidanaan. Dari tujuan pemidanaan ini, sebelum kita terlalu jauh apa sih yang dimaksud dengan tujuan pemidanaan, maka harus terlebih dahulu kita ketahui apa sih fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum itu adalah untuk mengatur perilaku manusia, untuk menertibkan etika, moral, dan tata hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan pemerintah atau negara, antara manusia dengan lingkungannya. Itulah fungsi hukum. Contoh, dilarang merusak lingkungan, dilarang menebang pohon, ya kan? Dilarang mengkonsumsi, menjual narkoba. Ada di sini enggak yang kasus narkoba? Ada? Banyak ya? Oke. Jadi sifat hukum itu sendiri atau fungsi hukum itu adalah mengatur perilaku manusia dalam hal berhubungan. Baik itu berhubungan kepada orang, berhubungan kepada negara, berhubungan kepada alam semesta. Tentu sifatnya adalah memaksa. Kita ketahui dulu sifatnya. Sifatnya ini memaksa. Yang apabila dilanggar, maka konsekuensinya Bapak Ibu akan berada di lembaga pemasyarakatan. Betul tidak? Ya kan? Dilarang mencuri, dilarang memperkosa, dilarang menjual narkoba, dilarang menggunakan narkoba. Kan kira-kira kayak seperti itu ya unsur-unsur hukum itu sendiri. Yang apabila dilanggar, maka konsekuensinya dia akan dipenjara. Ya. Karena itu sifatnya tadi memaksa itu, Pak, makanya Bapak Ibu berada di sini. Kalau sekiranya sifatnya hukum itu tidak memaksa, mungkin bisa dikompromikan, maka rekan-rekan yang berbahagia tidak ada di sini hari ini. Nah, belakangan ini kan konsep pemidanaan kita sudah bergeser dari dulunya pemenjaraan, sekarang pembinaan. Sekarang sudah pembinaan. Apa maksudnya pembinaan ini? Mengembalikan kembali sifat moral manusia, perilaku manusia yang tersandung hukum itu kembali kepada manusia yang umum, yang artinya yang tetap mengaturi tata moral atau tata krama atau tata aturan dari hukum itu sendiri. Tentu di dalam tujuan pemidanaan itu ada perangkatnya, ada perangkat hukum. Perangkat hukum itu sendiri ada infrastrukturnya. Infrastruktur hukum itu ada kantor polisi, ya kan Pak? Ada kejaksaan, ada pengadilan, ada lembaga pemasyarakatan. Inilah infrastruktur hukumnya. Baru ada aparaturnya, ada polisi atau penyidik. Kenapa saya katakan polisi garis miring penyidik? Karena juga ada penyidik di narkoba, BNN ya. Kan mereka kan bukan institusi polisi. Ada juga penyidik di kehutanan. Ada juga penyidik di Pol PP. Itu terhadap penegakan hukum Perda, peraturan daerah. Ada juga penyidik di Dinas Pertambangan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Ada jaksa. Kalau jaksa satu dia Pak, nggak ada jaksa di sana, jaksa di sini. Jaksa ini bertugas menerima pelimpahan dari penyidik, mensupervisi penyidikan. Artinya ketika sudah berlangsung penyidikan itu, seketika bapak-bapak yang berbahagia, rekan-rekan yang berbahagia ditangkap polisi, lalu kan dilakukan penyidikan, diperiksa saksinya, diperiksa tersangkanya, dicari buktinya, lalu nanti diserahkan resume atau tahap satunya ke kejaksaan. Jaksa nanti akan meneliti, nanti akan ada petunjuk, baik itu P19, P20, P21 itu sudah lengkap lah itu ya. Nanti setelah P21 baru tahap 2 dilimpahkan.
Itu infrastruktur hukum. Lalu aparaturnya tadi polisi sudah kita sampaikan. Pranata hukum. Nah, ini yang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi kedua. Pranata hukumnya itu kan ada mulai dari penyidikan tadi. Ada ke penuntutan, ada ke persidangan. Di pranata hukum inilah rekan-rekan yang berbahagia, manakala merasa kurang diperlakukan atau kurang terpenuhi hak-hak bapak ibu atau rekan-rekan yang berbahagia sebagai orang yang dipersangkakan, orang yang didakwakan, orang yang divonis tapi belum berkekuatan hukum tetap. Apa itu? Mulai dari penyidikan, penuntutan, vonis, banding, dan kasasi. Yang dimaksud oleh Posbakum Adin di sini atau kami di sini, manakala rekan-rekan yang berbahagia yang ada di sini sekarang masih berubah tahanan, artinya kan masih berkesempatan untuk dibela di persidangan tingkat pertama, atau manakala bapak ibu di sini sudah vonis, rekan-rekan sudah vonis tapi belum berkekuatan hukum tetap, boleh nanti menggunakan jasa Posbakum Adin untuk melakukan banding. Atau mungkin sudah banding tapi masih ada satu lagi upaya hukum biasa, yaitu kasasi. Kalau rekan-rekan yang berbahagia mau menggunakan jasa Posbakum Adin tadi, cukup dengan SKTM, tidak perlu membayar katanya ya, karena memang sudah dibiaya oleh negara melalui undang-undang tentang bantuan hukum ya. Tapi kalau sekiranya sudah berkekuatan hukum tetap, apa bisa? Nanti bapak ibu bisa mengajukan PK atau peninjauan kembali. Bapak ibu, saya selalu karena biasa ada ibunya. Rekan-rekan, kalau sekiranya mau mengajukan PK atau peninjauan kembali itu, tentu nanti bisa menggunakan Posbakum Adin. Tetapi yang perlu diingat, yang perlu diketahui, PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Dan di dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, kalau sekiranya nanti terdapat kekeliruan majelis di dalam memutus perkara rekan-rekan, atau ada ditemukan bukti baru atau novum, yang manakala novum itu dibawa ke persidangan sebelumnya, maka mungkin putusannya tidak seperti itu, atau bahkan mungkin bapak ibu tidak terbukti atau rekan-rekan tidak terbukti. Itulah yang bisa digunakan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Ada dua, ada misalnya kehilapan hakim dalam pertimbangannya. Yang kedua ada novum atau bukti baru. Misalnya bukti baru ini Anda disangka membunuh, karena membunuh itu kan sudah ditemukan mayat, sudah diketahui penyebab kematiannya, lalu ditangkaplah orang yang mungkin persangkaan ada kepada dirinya, tetapi kemudian ada pembunuh yang sebenarnya. Setelah dia datang, saya yang membunuh kemarin, padahal yang dihukum rekan-rekan. Ini kan bisa kita jadikan sebagai bukti baru, karena putusan pengadilan hanya bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan. Artinya ketika pun tertangkap pelaku yang sebenarnya, rekan-rekan tidak bisa serta-merta bebas. Masih ingat dulu kasusnya Rian Jombang? Rian Jombang itu kan sudah ada satu peristiwa hukum, peristiwa pidana atau peristiwa pembunuhan, yang dimana ada tukang salon yang dimintakan pertanggungjawaban sebagai pelaku pembunuhan. Ternyata setelah ditangkap dalam peristiwa
hukum yang lain atau dalam perkara yang lain, Syrian mengaku dia bahwa mayat yang ditemukan di kebun tebu itu adalah dia pembunuhnya. Apakah serta-merta tadi yang sudah dihadapkan ke persidangan itu dia bisa bebas? Kan bisa. Mereka ini lembaga pemasyarakatan nggak bisa mengeluarkan. Apa yang bisa mengeluarkan? Harus ada putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung. Apa upaya hukum? Upaya hukumnya adalah peninjauan kembali. Ditinjaulah kembali berkas itu. Tapi ini tidak lagi dihadirkan para pihak, hanya berkas yang disidangkan di situ. Sama seperti banding. Kalau banding memang itu masih pemeriksaan perkara. Tapi kecenderungan dalam prakteknya selama ini banding itu tidak lagi memeriksa fakta. Ya nggak? Padahal sesungguhnya itu banding itu adalah masih pemeriksaan ulangan atau pemeriksaan fakta. Hakim baru juris namanya, pemeriksaan berkas. Tetapi nanti di PK itu apabila dimungkinkan untuk dikembalikan diperiksa ulang, maka nanti oleh Mahkamah Agung ditunjuklah hakim yang akan memeriksa ulang. Dipanggillah pelaku yang sebenarnya. Ya, aku yang membunuh. Begini cara membunuhnya. Untuk meyakinkan hakim bahwa ternyata pengakuan itu bukanlah pengakuan palsu. Ya. Nah, kemudian bagaimana tentang seseorang bisa dinyatakan bersalah? Seseorang bisa dinyatakan bersalah hanya karena kekuatan bukti. Ingat ya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah hanya dengan adanya kekuatan bukti. Bukti ini harus bisa membuat terang benderang peristiwa itu. Para ahli hukum, profesor hukum menyatakan bahwa alat bukti harus lebih terang dari cahaya. Harus lebih terang dari kilat. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan peristiwa pidana? Di sini selalu salah paham. Orang selalu menganggap bahwa yang bertanggung jawab untuk membuktikan itu adalah pengacara atau penasihat hukum dan atau terdakwa. Yang dianggap untuk bertanggung jawab menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Padahal bukan. Jaksa juga bertanggung jawab. Karena kenapa? Ada adegium hukum yang menyatakan lebih bagus melepaskan 1000 yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu yang maknanya itu. Tapi yang kita lihat selama ini, seolah-olah tanggung jawab pembuktian hukum itu hanya diletakkan kepada terdakwa itu sendiri. Kalau kau tidak terbukti, buktikan kau, bukan kau pelakunya. Bahkan yang lebih ironi lagi sekarang, begitu polisi menetapkan tersangka, maka pasti dihukum oleh hakim. Kan gila. Padahal di sana masih persangkaan. Itulah yang selalu dinamakan itu, kalau ada bapak ibu mungkin ada mendengar, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi memang itu fenomena hukum. Fenomena hukum inilah makanya perlu hadir ini pos baku ini. Jadi kalau nggak ada fenomena hukum, kalau memang tidak ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada adanya hal-hal yang seperti saya terangkan tadi, negara tidak perlu membentuk lembaga bantuan hukum, tidak perlu membentuk lembaga advokat. Kalau main jujur-jujur aja lah semua pak, ya kan, penyidiknya, oh kau kurang bukti, ini harus dilepas SP3 ini, ya kan, datang jaksa, oh penyidik, kau bilang dia pelaku pencurian, coba dulu periksa lagi saksi yang melihat kapan dan di mana dan bagaimana dia mengambil barang itu. Oh, Pak penyidik, coba dulu buktikan siapa pemilik lahan itu. Kan sering itu Pak, ada sengketa lahan, terjadi peristiwa pidana.
Ya kan? Diambil buahnya karena dia merasa punya surat. Yang sini merasa dia menanam. Lalu diambil buahnya, dituduh pencurian. Nah, di situ sebetulnya tadi yang saya sampaikan itu haruslah pembuktian hukum itu seterang cahaya, seterang kilat, agar tidak ada yang dihukum orang-orang yang memang bukan pelaku kejahatan. Ya, jadi kejahatan itu ada dua, kejahatan terhadap orang dan kejahatan terhadap negara. Satu lagi kejahatan terhadap harta benda. Apa itu yang dimaksud kualifikasi terhadap kejahatan harta benda? Pencurian, penipuan, penggelapan, ya kan? Kan kerugiannya kan moral, uang, harta, kejahatan terhadap manusia, pelecehan seksual, berkesan ya Pak ya, pembunuhan, penganiayaan. Kejahatan terhadap negara apa? Separatis, mendirikan negara di atas negara, menyatakan tidak setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia atau rekan-rekan yang berbahagia, jadikanlah ganjaran ini sebagai titik balik untuk rekan-rekan. Jadikan ini menjadi titik balik. Karena ada dua kemungkinan orang yang menjalani pemidanaan. Berubah menjadi baik atau semakin buruk. Betul nggak Pak? Berubah semakin baik atau semakin menjadi-jadi. Nah, yang kita harapkan dari pemidanaan itu sebetulnya berubah menjadi baik, supaya nanti